Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7B yang selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran online IPA. Oke. Baiklah, untuk sebelum memulai pembelajaran online kali ini, Mas Guntur silahkan memimpin doa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Guntur. Baiklah, saya cek dulu untuk kehadirannya, partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran online ini. Ternyata di Google Classroom untuk absensi sudah hadir 100%, yaitu 32 peserta didik, sedangkan partisipan yang ada di Zoom ini baru 18. Mungkin ada gangguan koneksi jaringan karena tadi sudah sempat 24 anak. Oke. Baiklah anak-anakku, sebelum kita awali pembelajaran IPA tentang klasifikasi materi dan perubahannya, ini Pak Alif ada. Oke. Kalian tahu suatu larutan bisa bersifat asam atau basa dari mana? Ada yang tahu? Tahu Pak. Tahu Pak. Oke. Tidak Pak. Oh tidak. Ada yang tahu, ada yang tidak. Kemudian, apakah harus dirasakan terlebih dahulu untuk tahu itu bersifat asam atau basa? Iya. Tidak usah dirasakan. Ada yang bilang dirasakan. Oke. Kira-kira itu gambar apa, Nak? Ada yang tahu? Siapa yang tahu gambar apa itu? Manusia Pak. Manusia, ya. Lambung, Pak. Lambung, oke. Sakit Mas. Oh ya, oke. Terus, apakah hubungan gambar tersebut dengan asam basa? Ada yang tahu nggak? Hubungannya dengan asam basa apa? Tidak. Oke, kalau tidak, coba kita Pak Alif tanyakan lagi. Di antara kalian ada nggak yang sakit mah? Saya Pak ada. Oh ada. Oke, kalau sakit mah, bagaimana cara mengatasinya? Minum obat Pak. Oke, makan teratur. Antasida, betul. Kenapa harus minum antasida? Kenapa tidak aspirin atau obat yang lain? Yang tahu nggak antasida? Tidak Pak. Oh tidak. Nah, antasida itu Nak, antasida adalah obat mah. Karena mah itu kelebihan asam, maka antasida itu sebagai basa untuk menetral asam yang ada di lambung. Baiklah anak-anakku, untuk lebih memahami tentang pembelajaran asam, basa, dan garam, kalian nanti silahkan membuka bahan ajar yang kemarin sudah kalian download beserta LKPD-nya serta alat tulisnya, karena kalian akan melakukan percobaan asam, basa, garam sesuai instruksi Pak Alif di kelompok kecil WA group kalian masing-masing. Oke. KI, KD, dan indikator. KI-nya adalah KI 3, sedangkan KI yang berikutnya adalah KI 4, mengolah, mencoba, menyajikan dalam ranah konkret. Kompetensi dasarnya memahami konsep campuran dan zat tunggal, sedangkan indikatornya adalah mengidentifikasi sifat larutan, membandingkan ciri-ciri larutan asam, basa, dan garam. Yang ketiga, mengklasifikasikan larutan asam, basa, dan garam. Berikutnya, tujuan pembelajaran melalui kegiatan ini diharapkan kalian dapat yang pertama, mengklasifikasikan larutan asam, basa, dan garam, menjelaskan ciri-ciri larutan asam, basa, dan garam, mengklasifikasikan larutan asam, basa, dan garam. Baiklah anak-anakku, di sini ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pencemaran Sungai Ciliwung kian parah. Republika.co.id Jakarta. Oke.
di LKPD kalian sudah ada. Dalam kasus ini berarti terdapat pencemaran air. Kalian amati. Di sini juga pencemaran Sungai Ciliwung yang parah itu menyebabkan pH air berubah, rasanya berubah, warnanya berubah. Jadi kalian identifikasi permasalahan yang terjadi ini. Kemudian kalian rumuskan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, kita tahu bahwa ketika mengkonsumsi makanan atau minuman, kita harus memperhatikan sifat asam, basa dari makanan atau minuman tersebut karena dapat mempengaruhi kesehatan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui sifat larutan itu termasuk asam atau basa? Bagaimana ciri-ciri larutan asam atau basa? Setelah itu, kalian prediksikan, tulis hipotesis kalian sesuai kelompok masing-masing. Oke. Selanjutnya kalian lakukan percobaan sesuai dengan prosedur yang ada di LKPD kalian. Kemudian data hasil percobaan kalian tuliskan di sini apa yang terjadi ketika diberikan lakmus biru, ketika diberikan lakmus merah, dan ketika diberikan pH larutan. Semua hasil pengamatanmu kamu tulis dalam tabel ini. Kemudian kalian analisis, ya. Kemudian kalian analisis data kalian yang telah kalian peroleh. Oke, kalian bisa menggunakan referensi atau literasi melalui buku pendamping dari pemerintah ataupun dari browsing di internet. Oke, di sini silahkan kalian melakukan percobaan sesuai kelompok kalian masing-masing dan diskusikanlah serta analisislah berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Pak Alif ada di dalam grup asam, grup basa, grup lakmus biru, grup lakmus merah, serta grup garam. Jadi kalian bisa tanya tentang prosedurnya bagaimana kalau kalian belum jelas. Pak Alif insya Allah akan selalu membimbing kalian dalam melakukan percobaan. Mengerti anak-anak? Ya Pak. Oke. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya akhiri sekian dulu. Silahkan kalian melakukan percobaan dan analisis data. Sampai ketemu nanti jam 2 siang. Nanti Pak Alif akan menarik kesimpulan bareng-bareng bersama kalian, ya. Nanti setiap kelompok presentasi sesuai dengan hasil percobaan yang telah didapat. Itu ya, Nak? Ya Pak. Jelas? Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilia Nisawian Mufliha dari kelas 7B kelompok lakmus merah. Di sini saya sudah menyiapkan larutan 1 lemon, 2 antasida, 3 cuka, 4 sunlight, 5 garam, 6 deterjen, dan di sini campuran asam dan basa. Saya akan memasukkan lakmus merah dan lakmus biru ke semua larutan. Saya akan mengamati apa yang akan terjadi. Ternyata setelah diamati, larutan lemon merah menjadi merah, biru menjadi merah. Antasida biru tetap biru, merah menjadi biru. Cuka merah tetap merah, biru menjadi merah. Sunlight biru tetap biru, merah menjadi biru. Deterjen biru tetap biru, merah menjadi biru. Garam biru tetap biru, merah tetap merah. Campuran asam dan basa, merah tetap merah, biru tetap biru. Dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa larutan asam mengubah lakmus biru menjadi merah dan lakmus merah tetap merah. Pada larutan basa mengubah lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Dan pH kurang dari 7, pH basa lebih dari 7, dan garam tepat. Sekian dari kelompok lakmus merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anakku kelas 7B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya?
Oke. Oke, silahkan. Sekarang kita tiba pada sesi untuk penarikan kesimpulan tentang percobaan dan analisis data yang kalian peroleh. Silahkan dimulai dari kelompok bahasa. Siapa yang perwakilan presentasi? Kelompok bahasa, silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Ciri-ciri larutan asam adalah sebagai berikut. 1. Rasanya asam, tidak boleh dicicipi kecuali makanan. 2. Dapat menimbulkan korosif. Ya, 100 terus. 3. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kemudian sifat dari larutan basa adalah sebagai berikut. 1. Terasa licin di kulit dan berasa agak pahit. Ya. Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Oke, 100. Hasil pengamatannya bagaimana, Mbak? Kelompok bahasa. Lemon, cuka, garam, silahkan. Lemon mengubah lakmus biru menjadi merah dan lakmus merah tetap merah. Betul, 100. Cuka. Mengubah lakmus biru menjadi merah dan merah tetap merah. 100. Garam bagaimana? Kemudian garam tidak mengubah lakmus biru dan lakmus merah. Ya, betul. Selanjutnya. Kemudian obat mah mengubah lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. 100. Lanjut. Kemudian deterjen mengubah lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Ya, selanjutnya. Kemudian sunlight mengubah lakmus merah jadi biru dan lakmus biru tetap menjadi biru. 100. Yang terakhir. Yang terakhir campuran obat mah dan juga tidak mengubah lakmus biru dan lakmus merah. Oke, terima kasih kelompok bahasa 100, sangat lengkap sekali. Hasil percobaannya juga sangat benar, tidak ada kesalahan sedikit pun. Penarikan kesimpulan juga benar. Oke, baiklah anak-anakku, tadi presentasi setiap kelompok sudah, dari kelompok asam, kelompok basa, kelompok garam, kelompok lakmus biru, kelompok lakmus merah sudah semua. Sekarang kita penarikan kesimpulan bersama-sama. Oke, baiklah anak-anakku, Pak Alif tekankan lagi bahwa kesimpulannya adalah untuk ciri-ciri atau karakteristik dari larutan asam basa. Yang pertama adalah rasanya jelas asam, bersifat korosif, mengubah lakmus biru menjadi merah, dan pH asam ini adalah kurang dari 7. Sedangkan basa terasa licin di kulit dan berasa agak pahit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, dan memiliki pH lebih dari 7. Sedangkan untuk larutan garam, ya, sifat senyawa garam yang kita kenal adalah garam dapur dan senyawa kimia natrium klorida. Garam ini banyak digunakan dengan pengolahan makanan. Dengan pH garam adalah tepat 7. Ingat, pH garam adalah tepat 7. Sedangkan reaksi netralisasi asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Sebagai contoh, HCl dan NaOH. HCl itu asam klorida ditambah dengan natrium hidroksida, maka akan menghasilkan NaCl yaitu garam, H2O yaitu air. Oke. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran tentang asam basa garam saya akhiri sekian dulu. Harapan Pak Alif kalian bisa mengerti apa yang disampaikan Pak Alif. Dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum paham menjadi paham. Jangan lupa kalian kerjakan di Google Classroom kalian masing-masing untuk penilaian pengetahuan, untuk penilaian sikap, dan untuk penilaian keterampilan. Ya, jangan lupa kalian download juga karena akan diupload Pak Alif untuk bahan ajar dan NKPD pertemuan berikutnya, yaitu tentang pemisahan campuran. Jelas anak-anakku? Jelas, Pak. Untuk pembelajaran kali ini saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.